Dunia politik kita kembali gonjang-ganjing ketika Fahri Hamzah menciutkan satu ciutan di media sosial mengatakan bahwa pasca pemilu ini akan ada capres yang akan menjadi tersangka. Itulah dunia politik, penuh misteri dan penuh kejutan, bukan partai politik. Teman-teman, kali ini saya tidak tertarik membahas ya, atau kita tidak perlu membahas tentang mencari jawaban siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Fahri Hamzah terkait dengan capres yang akan menjadi pesakitan atau tersangka pasca ditentukannya pemenang pemilu ini. Tapi saya ingin melihat bahwa ini menarik untuk kita percakapkan di seputar tentang apa yang disebut dengan dunia politik itu sebagai dunia yang kita sebut sebagai bargaining position. Ya, artinya sebuah aktivitas bagaimana sebuah kekuasaan itu ya, diperoleh dengan cara bargaining, ya, tawar-menawar. Atau dalam istilah Harold Dwight Laswell, seorang politisi, seorang ilmuwan politik Amerika yang sangat terkenal itu, ya, mengatakan who get what. Siapa dapat apa. Ini bargaining, ya. Bargaining position, sebuah tawar-menawar, ya. Saya dapat apa, kamu dapat apa. Kamu jangan lakukan itu, nanti saya kasih ini, ya. Aku lakukan ini, beri saya ini. Jadi itu sebuah katakanlah nature-nya, ya, politik. Ya. Jadi sesuatu yang secara normatif perlu dilihat dan diberi tempat. Nah, ketika kita berbicara tentang bargaining position ini, teman-teman, sebenarnya ketika ada pihak yang dianggap terlalu mengemuka, terlalu memberikan tekanan, terlalu katakanlah tidak aware terhadap posisi sendiri, terhadap perilaku politik sendiri, biasanya akan ada apa yang disebut dalam istilah alutsista, meminjam alutsista itu ya, alat utama sistem persenjataan, ada istilah yang namanya deterrent effect. Ya, deterrent effect itu adalah efek gentar, efek kejutan ya, kalau sehingga membuat orang itu gentar untuk mau bersikap begitu saja ya, artinya semau-maunya. Akan ada kejutan-kejutan kalau sudah diambang di luar batas seperti itu. Nah, ini menarik ya. Jadi mungkin maksudnya Bung Fahri Hamzah itu mengatakan bahwa kartu as ya, mereka punya kartu as ya gitu loh. Saling tahu kartu lah istilah sederhananya, dan bisa buka-bukaan. Nah, bahkan yang paling prinsipil di situ, pihak mereka, pihak penguasa itu punya jokernya, punya kartu joker. Nah, itu sudah kartu yang paling nggak bisa ditangkis seperti itu. Nah, itu diperingatkan, jangan sampai kemudian overact ya. Jadi overacting lah istilahnya dalam konteks dunia politik. Nah, bagaimana kemudian Ganjar merespon itu? Dia mengatakan bahwa ya tidak takut. Ini menurut dia adalah sebuah apa yang disebut dengan istilahnya beliau political fear. Ya, bagaimana menggunakan instrumen politik untuk menakut-nakuti. Ya, saya kira sederhananya begini. Siapapun ya stakeholder hukum itu tidak perlu takut dengan apapun sebatas memang tidak melakukan hal-hal yang sifatnya berhadapan-hadapan dengan moral dan etika hukum, ya, substansi hukum. Karena itu jadi warga negara yang merdeka adalah jadi warga negara yang patuh terhadap hukum. Kalau kita berbicara tentang tadi bargaining position dalam perspektif Harold Laswell itu tadi, kita akan dibawa pada sebuah prinsip yang menurut saya bisa menjadi alat untuk kita mengerti tentang dinamika politik itu. Ketika kita bicara tentang apa yang ditesiskan oleh Robert Stephenson, yang mengatakan bahwa compromise is the best and chiefest lawyer. Ya, saya ulangi, ya, ketika Stephenson, dalam hal ini Robert Louis Stephenson mengatakan bahwa ya compromise is the best and chiefest lawyer. Jadi kompromi itu adalah hal yang terbaik dan merupakan lawyer yang paling murah atau termurah. Artinya kita tidak perlu berperkara dengan hukum, ya, cukup dengan melakukan apa yang disebut dengan compromise atau kompromi. Saling mengerti, saling menjaga, saling membela, saling tidak menyakiti,
dan yang lain-lain. Tentu dalam konstruksi positif ya, yang saya maksudkan. Ada juga konstruksi negatifnya. Kompromi dengan melanggar hukum itu ya, itu adalah sebuah tindakan destruktif, ya, tindakan pelemahan tentang pertahanan, sistem pertahanan, tertib hukum, tertib masyarakat, tertib sosial kita. Tapi sekali lagi kita berbicara bahwa kita dalam bernegara ini, berpolitik, selalu tidak bisa menghindari apa yang Harold dan Stephenson katakan tadi. Ya, bicara tentang siapa dapat apa, bargaining position, termasuk dengan compromise. So, saya kira baik siapapun yang dimaksud oleh Bung Fahri, ya easy going saja ya, jalan saja sepanjang tidak ada masalah. Siapapun di Republik ini kalau punya salah ya akan mengalami ya problem-problem ketakutan tentang hal itu, bukan partai politik.